Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Sahih At-Targhib wa Tarhibnya. Kita masuk ke bab At-Tarhib minal busaq fil masjid wa ilal qiblah wa min insyadil dhallah fihi wa qari dzalika mimma yuzkaru huna. Ancaman dari meludah di dalam masjid dan meludah ke arah kiblat, dan dari mencari barang hilang di masjid dan sebagainya yang akan disebutkan di sini. Hadis 280. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawman idh ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fataghayyadha 'ala an-nas thumma hakkaha. Qala wa ahsibuhu qala fada'a bi za'faranin falatakhahu bihi wa qala inna Allah azza wa jalla qibala wajhi ahadikum idha shalla fala yabsuq baina yadayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah suatu hari, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat nukhamah. Nukhamah itu ludah, tapi yang bercampur dengan yang biasanya kalau antum dari dada tok gitu. Apa tuh namanya? Dahak, ya. Di arah kiblat masjid. Maka Nabi SAW pun marah, ya, terlihat kemarahannya kepada manusia. Kemudian beliau pun mengeriknya. Beliau bersabda, lalu beliau pun meminta za'faran. Za'faran itu minyak wangi, ya. Lalu Nabi pun mencampurkannya dengan itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal berada di depan salah seorang dari kalian apabila ia sedang sholat. Maka janganlah ia meludah ke arah depannya. Dikeluarkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan ini lafaz Abu Daud. Hadis ini menunjukkan, ya akhal Islam, yang pertama yaitu haramnya meludah di dalam masjid. Iya, karena kenapa? Karena itu mengotori masjid. Dan mengotori masjid itu termasuk khati'ah, dosa, Pak. Iya. Di sini juga menunjukkan akhwat Islam, itu di antara adab masjid adalah hendaknya dibersihkan dan disucikan, serta diberikan wewangian. Maka dari itulah, ya, terutama DKM harus bertanggung jawab mengenai kebersihan masjid. Dan kita pun tidak boleh mengotori masjid, Pak. Hadis ini menunjukkan akal Islam haramnya meludah ke depan saat sholat. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya Allah berada di hadapan kalian. Maka
Ya, ketika sholat janganlah ia meludah ke depannya. Dan kata-kata Allah berada di hadapan kalian saat sholat ini dijadikan dalil, Pak, oleh orang-orang yang menolak Allah berada di atas arasy. Kata mereka, Rasulullah mengatakan di situ ketika kita sedang sholat Allah berada di hadapan kita. Berarti Allah tidak beristiwa di atas arasy. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim menjawab dalam kitab Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, ya, bahwa tidak bertabrakan antara Allah beristiwa di atas arasy dengan Allah berada di hadapan kita ketika sedang sholat. Kata beliau, fala tanafiya bainal amrayn, tidak saling bertabrakan. Fa inama wallal musalli fahiya qiblatullah wa mustaqbilun wajha rabbih li'annahu wasi'. Kemana saja orang sholat menghadap, maka disitulah kiblat, dan ia sedang menghadapkan dirinya kepada wajah Allah, karena Allah maha luas. Wal abdu idza qama ila shalah fa innahu yastaqbilu rabbah wallahu muqbilun ala kulli musallin biwajhihi. Seorang hamba apabila berdiri salat, maka ia sedang menghadap kepada wajah Allah, dan Allah pun ia menghadapkan wajahnya kepada si orang salat tersebut. Kama tawatarat bidzalikal ahadits as-sahihah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah ada hadis-hadis mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qad dal aql wal fitrah wa jami'u kutubillah as-samawiyyah. Dia akal, fitrah, bahkan semua kitab suci yang Allah turunkan dari langit semua menunjukkan ala anna Allah ta'ala alin ala khalqih, bahwasanya Allah tinggi di atas makhluknya, fauqa jami'il makhluqat, di atas seluruh makhluk, wa huwa mustawin ala arsyihi, dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Wa arsyuhu fauqa samawati kulliha, dan arasy Allah di atas seluruh langit. Fa huwa subhanahu muhitun bil awalim kulliha, dan Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Fa inama wallal abdu fa inna Allah mustaqbiluh. Kemana saja seorang hamba menghadap, maka Allah menghadapnya kepadanya. Bal hadza sya'nu makhluqil muhit bima dunahu. Fa inna kullahnya fa khattin yakhruju minal markazi ilal muhit fa innahu yastaqbilu wajhal muhit wa yuwajihuhu wal markazu yastaqbilu wajhal muhit. Ya. Maka kata beliau, inilah seluruh makhluk itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Maha Besar, Pak. Allah meliputi seluruh makhluknya. Lalu beliau mengatakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena Allah Maha Besar, ketika seorang hamba menghadap ke kiblat, dikatakan maka dia sedang menghadap kepada Allah, dan Allah berada di hadapannya. Sedangkan Allah berada di mana? Di atas arasy. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan lebih jelas lagi. Ya. Beliau memberikan permisalan. Kata beliau, ala tara anna rajul yanzuru ila syams yahala buzughiha. Sebuah permisalan, kalau seseorang menghadap ke matahari saat matahari terbit, fayaqul innaha qibala wajhi, maka seorang itu berkata, matahari itu berada di hadapan saya. Ma'annaha fis sama, padahal matahari berada di mana? Berada di langit. Iya. Wala yu'addu dzalika tanaqudan fil lafz. Dan seperti ini tidak dianggap sebagai tanakut. Tanakut itu artinya saling bertabrakan. Iya. Dalam lafaz. Maka dari itu seperti ini tidak meniadakan akan
ketinggian Allah berada di atas arasy-Nya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru ya, perkataan orang yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana itu konsekuensinya mengerikan. Mereka yang menolak Allah beristiwa di atas arasy, alasannya kenapa, Pak? Mereka yang menolak Allah beristiwa di atas arasy, alasannya apa? Karena kalau Allah berada di atas arasy, berarti Allah butuh tempat. Sebagian mereka berkata, kalau Allah berada di atas arasy, berarti Allah berbentuk jasad, jism. Makanya kita disebut oleh mereka dengan istilah apa? Mujassimah. Iya. Maka kita tanya mereka yang menolak Allah berada di atas arasy. Kalau kalian menolak Allah berada di atas arasy, lalu Allah di mana? Sebagian mereka berkata apa? Allah berada di mana-mana. Kita katakan di mana-mana juga tempat, Mas. Berarti kalau berada di mana-mana, di WC ada, di pohon ada, di gunung ada, di comberan ada. Bukankah itu tempat? Kalian ingin lari dari menetapkan tempat bagi Allah, tapi kalian sendiri malah jatuh kepada menetapkan tempat bagi Allah. Iya. Sesuatu yang disebut berada di mana-mana pun pasti berbentuk jism, Pak. Mau tidak mau. Sehingga mereka mau lari bagaimanapun tetap akan jatuh kepada yang mereka lari darinya. Bahkan, Pak, keyakinan Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa ya menunggali wahdatul wujud itu gara-gara keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana, Pak. Sebab kalau Allah berada di mana-mana berarti Allah berada di dalam pohon, Allah berada dalam batu, Allah berada dalam binatang, Allah berada di dalam seluruh alam semesta. Makanya kemudian Ibnu Arabi mengatakan apa? Semua yang kita lihat itu adalah Allah, penjelmaan dari Allah. Pohon, kata mereka, kata Ibnu Arabi, itu penjelmaan dari Allah. Batu, penjelmaan dari Allah. Sampai Ibnu Arabi berkata, anjing dan babi pun penjelmaan dari Allah. Dari mana asal ucapan ini? Dari gara-gara meyakini Allah berada di mana? Sehingga karena Allah berada di mana-mana, di pohon ada dong, di batu ada dong, di binatang ada dong. Akhirnya konsekuensinya lebih buruk dari itu, Pak. Berarti orang yang menyembah batu sama saja menyembah Allah. Karena Allah berada di dalam batu. Orang yang menyembah pohon sama saja dia menyembah Allah. Sehingga menurut mereka nggak ada kesyirikan. Lalu gimana para nabi yang mendakwahi kaumnya gara-gara menyembah berhala? Ini sebuah keyakinan yang sangat menyesatkan, saudaraku. Ketika sebagian mereka sadar bahwa ucapan Allah berada di mana-mana ini konsekuensinya buruk, maka sebagian mereka mengatakan apa? Kalau begitu Allah tidak berada di mana-mana. Maka kita tanyakan, kalau Allah tidak berada di mana-mana, alam semesta ini tidak lepas dari dua. Di luar alam atau di dalam alam. Apa maksud kamu Allah tidak berada di mana-mana? Kalau dikatakan tidak ada di mana-mana, baik di luar alam maupun di dalam alam, itu namanya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada bisa disebut tidak di mana-mana nggak, Pak? Bisa. Berarti apa bedanya kamu dengan orang ateis? Saat mereka sadar bahwa ucapan ini pun juga konsekuensinya berat, akhirnya mereka mengatakan apa? Tidak boleh Allah ditanya di mana. Iya. Maka mereka mengharamkan pertanyaan Allah di mana. Sebab bingung mereka juga, Pak, jawabnya gimana? Lalu bagaimana dengan Rasulullah yang bertanya kepada seorang jariyah?
Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya Rasulullah bersabda, "Aina Allah?" Di mana Allah? Apa kata si jariyah ini? Fis sama. Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini, dia seorang mukminah. Sementara mereka melarang kita bertanya Allah di mana. Sedangkan Rasulullah bertanya kepada si budak, di mana Allah? Nah inilah Pak hasil daripada menetapkan sifat Allah hanya dengan akal. Ya. Dan sampai mereka kekeh, pokoknya Allah nggak mungkin beristiwa di atas arsy. Ya subhanallah. Kenapa mereka menolak tadi? Karena ingin lari untuk mengatakan Allah butuh tempat. Padahal ahlu sunnah ketika menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, kita katakan Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya, tanpa membutuhkan tempat. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk. Demikian pula istiwanya Allah di atas arsy tidak sama dengan istiwanya makhluk. Sehingga tidak perlu kita katakan konsekuensi istiwa itu butuh tempat. Tidak, karena Allah tidak membutuhkan arsy. Cukup kita imani Allah beristiwa di atas arsy. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi hadis ini sama sekali tidak menunjukkan ya seperti pendapat mereka bahwa Allah tidak beristiwa di atas arsy. Jadi tidak bertabrakan sama sekali. Hadis berikutnya 281, warwa Ibnu Majah an Al-Qasim bin Mihran wa huwa majhul an Abi Rafi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid fa aqbala 'ala an-nas. Ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakha'u amamahu ayuhibbu ahadukum an yastaqbila fayatanakha'u fi wajhihi idza basaqa ahadukum falyabsuq an shimalihi aw yadful hakadha fi thawbihi thumma arani Ismail ya ibn Ulayyah yabsuqu fi thawbihi thumma yadlukuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat dahak di arah kiblat masjid. Lalu Rasulullah menghadap kepada manusia. Beliau bersabda, ada apa seseorang dari kalian berdiri menghadap Rabb-nya, lalu ia meludah di hadapannya? Apakah seseorang dari kalian merasa suka kalau ada orang yang meludah di hadapannya? Apabila salah seorang dari kalian meludah, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya, atau ia meludah seperti ini di bajunya. Kemudian Ismail bin Ulayyah, salah seorang perawi, mempraktekkan. Ia meludah di bajunya, kemudian digosok-gosok, dikucek-kucek. Iya. Hadis 282 juga sama, Pak. Mu'an Abi Sa'id Al-Khudari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tu'jibuhul arajinu an yumsikaha biyadihi. Fadakhala al-masjid dhata yawmin wa fi yadihi wahidun minha fara'a nukhamatin fi qiblatil masjid fahattahunna hatta anqahunna thumma aqbala 'ala an-nasi mughdaban faqala ayuhibbu ahadukum an yastaqbilahu rajulun fayabsuqu fi wajhihi inna ahadakum idza qama ila as-salah fa innama yastaqbilu rabbah wal malaku an yaminihi fala yabsuq baina yadayhi wala an yaminihi. Al-hadis rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya,
Bahwasanya Rasulullah SAW suka sekali memegang al-arajin. Al-arajin itu jamak dari urjun. Urjun itu kalau antum lihat pohon kurma, ya, tempat nempelnya buah kurma itu Pak, kan ada batangnya kan ya, iya. Nah tempat batang kurma yang ada buah-buahnya itu setelah dipetik-petik gitu, nah itu namanya urjun Pak. Itu namanya apa? Urjun. Bahasa Indonesia apa? Hah? Pelepah. Pelepah beda lagi Pak. Tangkai lah. Ya, tangkai kurma. Ya, Rasulullah SAW itu suka sekali megang tangkai kurma itu. Fadakhala al-masjid zata yaumin. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid dan beliau sedang memegang tangkai kurma itu. Lalu beliau melihat ada dahak di bagian kiblat masjid. Lalu Rasulullah SAW membersihkan dengan tangkai kurma itu, ya, sampai bersih. Kemudian beliau pun menghadap kepada manusia sambil terlihat marah. Beliau bersabda, "Sukakah di antara kalian bila ada seseorang menghadap kalian lalu ia meludah di wajahnya? Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila sedang sholat, ia sedang menghadap kepada Allah dan malaikat ada di sebelah kanannya. Maka janganlah ia meludah ke depan dan ke kanan." Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan dalam riwayat yang lain juga riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan di situ, fa inna Allah azza wa jalla baina aydikum fi salatikum fala tuwajjihu syai'an minal adza baina aydikum. Karena sungguhnya Allah berada di hadapan kalian saat kalian sholat, maka jangan kalian meludah meludah ke hadapan kalian. Di sini sama dengan sebelumnya, ia menunjukkan haramnya meludah ke depan saat kita sholat. Kenapa demikian? Alasannya tadi, bahwa kita sedang menghadap Allah dan Allah berada di hadapan kita dan Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Maka sangat tidak adab, sangat tidak baik kalau kita meludah ke depan. Sebagaimana halnya kata Rasulullah SAW, kita saja ada orang menghadap kita terus dia meludah, kira-kira gimana Pak? Pasti kita marah, kita tidak suka itu. Maka di sini Rasulullah memberikan perumpamaan, kalau kita saja tidak suka seperti itu, Allah pun tidak suka seperti itu. Iya, berarti itu menunjukkan hukumnya haram ya. Dan Nabi memberikan bimbingan kemana harus meludah. Itu jangan meludah ke depan dan jangan meludah ke kanan, karena di kanan ada siapa? Malaikat. Berarti meledahnya kemana? Ke kiri. Dalam satu riwayat yang lain, atau di antara dua kakinya Pak, ke bawah. Iya. Atau kalau tidak bisa juga meludah ke baju. Bajunya diludahi kemudian dikucek-kucek begitu. Iya. Hadis 283 juga sama. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidina wa fi yadihi urjun, fara'a fi qiblatil masjid nukhamah. فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى فإذا عجلت به بادرة فليدفل بثوبه هكذا wa wada'ahu ala fihi thumma dalakahu." Al-hadis. Rasulullah SAW kata Jabir bin Abdullah datang kepada kami di masjid.
sementara Rasulullah memegang urjun, tangkai kurma. Lalu beliau melihat di arah kiblat masjid itu ada nukhamah, dahak. Maka beliau pun segera mengoreknya dengan tangkai kurma tersebut untuk membersihkannya. Kemudian beliau bersabda, siapa di antara kalian yang merasa suka Allah berpaling darinya? Dalam suatu yang lain Rasulullah bertanya sampai 3 kali. Setiap pertanyaan itu para sahabat diam ketakutan. Sampai 3 kali Rasul bertanya, kemudian para sahabat bertanya, la ayuna ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami yang merasa suka itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allaha qibala wajhi. Sesungguhnya seseorang dari kalian apabila sedang berdiri salat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Maka jangan sesekali ia meludah ke arah depannya dan jangan pula ke arah kanannya, tapi hendaklah ia meludah ke kirinya di bawah kaki kirinya. Apabila ia tergesa-gesa, hendaklah ia meludah ke bajunya seperti ini. Lalu beliau meludah ke bajunya, lalu digosok-gosok, dikucek-kucek. Di sini menunjukkan Bapak sekalian, kalau kita melihat ada kotoran di masjid, hendaknya kita berusaha untuk membersihkannya, Pak. Karena Rasulullah SAW ketika melihat dahak langsung dibersihkan oleh Rasulullah SAW, dengan tangkai kurma itu. Hadis 284 juga sama. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafala tujahal qiblah jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina ainai. Siapa yang meludah ke arah kiblat, maka pada hari kiamat datang dalam keadaan ludahnya nempel di antara 2 matanya. Hadis ini kata Syekh bin Baz maksudnya meludah dalam sholat, Pak. Artinya kalau kita sedang sholat lalu menghadap ke arah kiblat, maka nanti pada hari kiamat ludahnya tuh nempel di depan, di antara 2 mata kita itu, Pak, sebagai sanksi oleh Allah kepada kita. Sementara Syekh Albani pendapatnya bahwa larangan meludah ke kiblat itu umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau kita sedang tidak sholat pun tetap tidak boleh untuk meludah kemana? Ke arah kiblat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seperti ini, siapa yang meludah ke arah kiblat, maka datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya nempel tuh, di antara 2 matanya. Namun kalau kita perhatikan hadis-hadis ini saling menafsirkan satu sama lainnya. Makanya Syekh bin Baz pendapatnya bahwa hadis ini adalah ketika sholat maka tidak boleh meludah kemana? Ke arah kiblat. Adapun kalau di luar sholat, tidak sedang sholat, maka boleh. Namun yang lebih hati-hati sih jangan, Pak. Dalam rangka apa? Menghormati Ka'bah, menghormati kiblat. Hadis 285 sama 286. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu dosa dan kafaratnya adalah menanamnya. Karena di zaman Rasulullah masjid itu pasir, Pak. Jadi kalau ada orang meludah tinggal ditanam di dalam pasir. Adapun di masjid sekarang karpet gini. Gimana caranya? Maka kafaratnya dibersihkan. Sebab nggak bisa ditanam di karpet, nggak bisa ditanam masalahnya. Maka harus dibersihkan. 287 sama juga hadisnya.
288 an Abi Sahlah As-Sa'ib bin Khallad min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan amma qauman fabasaqa fil qiblah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faragh la yusalli lakum hadha fa arada ba'da dhalika an yusalli lahum famana'uhu wa akhbaruhu biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am li'annahu qala innaka adzaitallaha wa rasulah. Bahwa ada seorang laki-laki menjadi imam, lalu ia meludah ke arah kiblat. Maka Rasulullah SAW melihat orang itu, lalu beliau bersabda, tidak boleh orang ini jadi imam lagi. Kemudian setelah itu dia ingin jadi imam lagi, maka orang-orang pun melarangnya dan mengabarkan bahwa Rasulullah melarang dia jadi imam. Lalu ketika ia bertanya, Rasulullah bersabda, karena kamu sudah menyakiti Allah dan Rasulnya. Gara-gara meludah kemana? Ke kiblat. Di sini menunjukkan Pak, bahwa hendaknya yang menjadi imam itu adalah yang paham tentang fikih sholat. Bukan hanya sebatas dia banyak apa? Hafalan. Tapi kalau dia nggak paham fikih sholat, seperti ini jadinya nih. Dia meludah ke arah kiblat. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh ia menjadi imam lagi. La yusalli lakum hadza. Iya. Nah sekarang kalau ada dua orang, yang satu hafalannya banyak, tapi nggak paham fikih sholat. Yang satu lagi paham fikih sholat, tapi hafalannya nggak terlalu banyak. Kira-kira yang lebih dahulukan mana Pak? Yang kedua. Iya. Sebab orang yang hafalannya banyak tapi tidak paham fikih sholat, bahaya Pak. Bisa merusak sholat. Iya. Berapa banyak imam-imam yang tidak paham ketika ia melakukan kesalahan, dia harus sujud sahwi. Dan dia tidak paham sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Iya. Makanya siapapun yang jadi imam, terutama DKM tuh punya tanggung jawab ya. Imamnya itu harus paham fikih sholat tuh, dites dulu. Imamnya dites, ya dia paham fikih sholat nggak tuh? Kalau dia nggak paham fikih sholat, jangan jadikan apa? Imam. Karena ini urgent masalahnya. Ya berhubungan dengan keabsahan apa? Sholat. Ada disebutkan dalam hadis al-imamu dhaminun. Imam itu yang menjamin. Artinya kalau imamnya salah, ya, maka yang menjamin sholat makmum siapa? Imam. Akhwatullah Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam bahwa meludah ke kiblat ketika sholat termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka itu menunjukkan hukumnya haram, ya, bukan makruh. Hadis berikutnya 289. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala amara Rasulullah SAW rajulan yusalli bin nasi adh-dhuhra fatafala fil qiblah wa huwa yusalli lin nas falamma kanat salatul asri arsala ila akhar fa ashqa ar-rajul al-awwal faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah a unzila fiyya shay'un qala la walakinnaka tafalta baina yadayk wa anta qa'imun ta'ummun nas fa adaita Allah wal malaikah. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin jayyid. Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk mengimami manusia salat zuhur. Rupanya dia meludah ke arah kiblat dalam keadaan ia salat mengimami manusia. Ketika salat asar, Rasulullah menyuruh laki-laki lain yang jadi imam. Rupanya orang yang jadi imam salat zuhur ini ketakutan. Lalu ia pun datang kepada Rasulullah SAW
wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah diturunkan wahyu tentang aku?" Kata Rasulullah, "Tidak. Akan tetapi kamu meludah ke hadapan kamu tadi waktu sholat. Dalam keadaan kamu berdiri mengimami manusia, sehingga kamu menyakiti Allah dan para malaikat." Ya. Dikeluarkan Tabrani dan Al-Kabir dengan sanad yang jayyid. Subhanallah, ya. Sahabat ini ya tadinya dijadikan imam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Rasulullah melihat orang ini tidak paham fikih salat, sehingga dia meludah ke arah kiblat. Maka Rasulullah SAW melarang untuk jadi imam. Iya. Rupanya orang ini ketakutan, Pak, dan itu masya Allah para sahabat keimanannya ya, takut sekali. Sampai ia bertanya kepada Rasulullah, "Apakah diturunkan kepadaku sesuatu tentang aku, ya Rasulullah?" Maka dari itu ya akhi, kewajiban kita pun juga ya, setiap kita itu harus takut, Pak, khawatir ya terhadap diri kita. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Adraktu salasina sahabiyan." Aku bertemu dengan 30 orang sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua mereka merasa takut terkena penyakit kemunafikan pada diri mereka. Ma minhum min ahadin yaqul anna imanahu ka imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun sahabat yang berani yang mengatakan imanku sudah seperti iman malaikat Jibril dan Mikail. Subhanallah. Demikian akhwat Islam ya. Kita masuk hadis berikutnya 290. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu 'alaik fa innal masajida lam tubna li hadha." Rawahu Muslim, Abu Daud, wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendengar seorang laki-laki mencari dhalah?" Dhalah itu pada asalnya Pak, binatang yang tersesat. Dhalah itu pada asalnya maknanya apa? Binatang yang tersesat. Kambing, unta misalnya. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain disebutkan di situ, "Man da'a ilal jamil ahmar." Siapa yang melihat unta yang merah, maka Rasulullah SAW mendengar itu, ia bersabda apa? Ya, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan untanya kepada kamu. Fa innal masajid lam tubna li hadza, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Iya. Maka dari itulah sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dhalah, barang hilang di sini artinya seperti binatang, unta, kambing. Seseorang nyari kambingnya hilang ke masjid, kan nggak pantas banget, Pak. Ada apa kambing ke masjid? Iya. Namun banyak ulama dikiaskan kepada binatang yang hilang juga semua barang yang hilang. Cuma masalahnya Pak, kalau kita tidur di masjid, kemudian qadarullah HP kita ketinggalan di masjid, lalu kita kembali lagi ke masjid untuk mencari HP kita, apa itu tidak boleh? Jawabnya nggak masalah Pak. Kenapa? Karena itu milik kita yang harus kita ambil lagi. Iya. Sama sekali, sebab kalau kita nggak boleh mencari barang hilang misalnya, sementara itu hak kita, HP kita, maka yang seperti ini tidak masuk akal Islam. Iya. Namun tentunya pihak DKM yang menemukan barang-barang tersebut yang hilang, yang ada di masjid, hendaknya Pak disimpan di tempat khusus di luar masjid, tempat ya barang-barang temuan di masjid.
Sehingga orang itu tidak perlu datang ke mana? Ke masjid, tapi datang ke tempat yang memang sudah disediakan barang-barang yang ditemukan di mana? Di masjid tersebut. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan Pak, tidak boleh memberikan pengumuman barang hilang di dalam masjid. Pengumuman telah hilang begini. Yang lebih baik tadi kata para ulama, lebih baik disimpan tempat khusus di situ di luar masjid, ya, untuk menyimpan tempat-tempat yang barang-barang yang hilang tersebut. Wallahu a'lam. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu dhalatan faqulu la raddahallahu alaik. Apabila kalian melihat ada orang yang berjual beli di masjid, maka doakan dia semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaan. Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang, katakan kepada dia semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ya. Di sini menunjukkan Pak, tidak boleh jual beli di dalam masjid. Antum tukang jualan di Tokopedia di mana bina. Kemudian ada orang yang mesan, antum lagi itikaf di masjid. Terus di masjid antum melakukan jual beli di HP. Ya, haram antum. Jadi gimana dong? Kalau mau itikaf ya itikaf. Tinggalin tuh HP di masjid, di rumah. Ya, suruh orang lain yang ngurus. Adapun jualan voucher atau yang lainnya di dalam masjid tidak boleh, Pak. Jadi gimana dong solusinya? Keluar dulu. Keluar masjid dulu, baru kemudian jual beli di luar masjid. Adapun di dalam masjid itu hukumnya haram. Iya. Di sini menunjukkan Pak, kalau kita melihat ada orang yang jual beli di masjid, disuruh mendoakan doa ini Pak. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu itu. Doakan seperti itu. Iya. Harusnya juga menunjukkan akal Islam bahwa masjid bukan tempat untuk jual beli. Maka segala sesuatu yang sifatnya duniawiyah hendaknya dijauhkan dari masjid. Hatta antum ngobrol sama teman di masjid tentang masalah dunia, para ulama memakruhkan. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, Umar membangun tempat khusus di luar masjid bagi mereka yang mengobrol tentang urusan dunia. Kenapa? Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Masjid dibangun untuk apa? Zikir, sholat, baca Quran, mengingat akhirat. Di masyarakat terkadang enggak, Pak. Ya, ngobrol sambil ngerokok lagi dalam masjid, Pak. Masyarakat begitu, Pak. La haula wala quwata illa billah. Iya. Sangat tidak menghormati masjid. Sangat tidak menghormati masjid. Rokok bau begitu. Iya, bahaya lagi. Ngerokok di dalam masjid itu lebih berat, Pak. Ya, daripada jual beli di masjid, ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an 292 wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ila al-jamal al-ahmar faqala Rasulullah SAW la wajadta innama bunyatil masajid lima bunyat lah. Demikian, semoga disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.